Mas Hartono, gimana sih cara pilih LPK yang bagus? Kira-kira gimana? Daripada teman-teman penasaran, langsung simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Semoga sehat selalu, sukses menyertai teman-teman semuanya. Oke, ini banyak banget pertanyaan yang tanya ke saya yo. Pengen banget kerja ke Korea terus bingung mau milih LPK. Kira-kira LPK yang bagus itu seperti apa? Disclaimer, video ini tak buat atas asumsi atau hanya sekedar pendapatku pribadi. Jika mungkin tidak sesuai dengan yang teman-teman pikirkan, mungkin teman-teman boleh menyampaikan pendapat teman-teman. Flashback ke belakang, aku dulu milih LPK itu bukan karena aku tahu di sini itu banyak LPK-nya gitu yo. Tapi karena aku yo dikasih tahu temenku, aku langsung daftar ke situ gitu aja. Jadi untuk sekarang LPK ini udah lebih banyak lagi. Bahkan waktu dulu aku belajar itu yo udah banyak tapi nggak terlalu banyak. Untuk sekarang ini LPK banyak banget, makanya teman-teman banyak yang menjadi bingung mau masuk di LPK mana, karena LPK ini juga berpengaruh. Kenapa kok tak bilang berpengaruh? Karena metode pembelajaran LPK ini sangatlah penting untuk bisa membuat teman-teman itu lulus ujian yo. Karena sebagai syarat utama ke sini itu ya lulus ujian itu, teman-teman. Terus LPK yang bagus itu gimana tuh, Mas? Kalau LPK sih sebenarnya semua LPK bagus. Saya yakin semua LPK itu bagus dan semua LPK itu memiliki visi misi untuk meluluskan muridnya dan terbang sampai ke Korea sini. Seperti itu. Terus apa nggak ada LPK yang nakal, Mas? Lah LPK nakal sih mungkin ya jarang lah. Cuma yang bikin beda itu gini. Terkadang itu bedanya cuma di biaya sama di cara mengajarnya yang berbeda. Karena apa? Karena setiap LPK tentu memiliki metode pembelajaran yang sendiri-sendiri begitu. Terus menurut Mas Hartono LPK yang bagus gimana? Masa iya semua bagus? Jadi lah aku pribadi sih gini ya. Karena banyaknya LPK ini aku memilih LPK seumpama yo. Aku belum sekolah, milih LPK aku tentunya yang pertama itu datang tak datangi. Misal di daerahku itu ada 12 atau berapa, tak datangi satu-satu. Kalau enggak yo nyari kontaknya terus tak chat, langsung tak tanyain biayanya berapa. Kenapa kok aku nanya biaya? Karena yang paling utama untuk urusan LPK ini yo biaya ini kan bervariasi tentunya. Ada yang uang terima kasih, enggak ada yang belajar tok, maksudnya cuma belajar tok. Ada yang bantu proses sampai terbang, ada yang minta uang terima kasih banyak, ada yang sedikit. Nah itu aku langsung nanya nanti biayanya dari mulai pertama sampai terakhir berapa. Itu penting banget. Dan teman-teman tak saranin kalau milih LPK itu ya yang transparan. Misal sekiranya teman-teman di situ ada tertulis biaya kok kayaknya kok habisnya dikit tok, apakah nggak ada uang terima kasih, teman-teman langsung nanya aja ini uang terima kasihnya berapa atau fee untuk LPK setelah kita lulus dan mau terbang gitu. Karena nggak sedikit LPK itu yang mohon maaf yo, entah itu sengaja sengaja nggak ngasih tahu atau emang lupa nggak ngasih tahu kalau ada uang terima kasih, atau emang mau ngeprank, aku nggak tahu. Karena dari cerita teman-teman banyak juga yang merasa keprank, merasa kayak dibohongi gitu. Karena di awal-awal biaya itu dikasih tahu ya cuma biaya basic, biaya dasar gitu, dan ternyata nggak taunya pas udah lulus itu ada yang namanya uang terima kasih. Dan itu kadang ya ada yang 15 juta, ada yang 10, ada yang sampai 20 juta seperti itu. Jadi kan mohon maaf teman-teman, ini lagi batuk-batuk karena lagi musimnya ya teman-teman, pergantian musim begini, batuk dan pilek ini. Lanjut lagi, karena yo itu tadi, karena merasa di prank kan, jadi
nggak enak loh merasa dibohongi gitu. Makanya teman-teman jangan masuk ke LPK yang seperti itu. Sebisa mungkin yo dicari yang biayanya transparan. Untuk selebihnya sih metode pembelajaran sih apa ya? Setiap LPK kan pasti metode pembelajarannya beda-beda. Kalau kita belum masuk kan kita nggak tahu dong metode pembelajarannya di sini bagus enggak. Kecuali kita ada temen. Kalau kita punya temen yang udah masuk ke LPK mana, terus biaya transparan, terus tahu metode pembelajarannya mudah dimengerti. Guru nih, biasanya ini guru ini utama untuk menentukan LPK akan berhasil meluluskan atau enggak. Ini guru dan metode pembelajaran ini sangat penting perannya. Jadi kalau misal temennya udah di situ dan temennya ngomong cara ngajarnya enak, temennya mudah mengerti, ya udah masuk ke situ aja, ndak apa-apa. Karena kan ada yang metode pembelajaran LPK itu dari ada yang setoran hafalan kosakata, ada yang diajar setiap hari kayak soal-soal gitu toh, terus ada juga yang macam-macam pokoknya metode ini. Terus kalau misal nggak ada temen gimana mas? Kalau misal nggak ada temen ya teman-teman bisa nanya misal ke LPK itu ditanyain atau chat juga boleh muridnya tahun ini berapa atau tahun kemarin berapa pak di sini. Terus yang lulus berapa itu nggak apa-apa nanya begitu. Kalau misal LPK itu emang bener-bener ber apa ya berkenan untuk jawab, berarti LPK ini kan juga nggak ada yang ditutup-tutupi dan transparan. Misal taruhlah muridnya waktu sampean tanya itu 100 dan yang lulus 30 atau 40. Yang paling penting diomongin secara langsung, terus sampean nanya juga kenapa kok bisa yang lulus dikit. Karena di tahun kemarin kan ada itu KKM yang sampai 180 itu emang sulit teman-teman. Jadi kuotanya sedikit. Jadi maklum, sebenarnya dari segi apa ya? Pandanganku LPK yang bagus itu LPK yang bisa meluluskan lebih dari 50% muridnya. Ngono kuwi. Tetapi untuk mencari yang seperti itu yo sulit teman-teman karena dari segi LPK kan menerima semua murid biasanya. Ada sih memang LPK yang apa ya muridnya di situ itu dikasih waktu misal dalam 2 minggu atau seminggu itu dikasih percobaan misal nggak bisa ngikutin pelajaran langsung dikeluarin ada. Tapi LPK yang seperti itu yus koyo LPK model favorit ngono kae yang boleh cuma anak-anak yang pinter kan. Jadi ya kelulusannya banyak ngono yang paling penting itu sih. Selain itu juga teman-teman kalau misal mau hemat mau milih LPK itu LPK yang cuma ngajar tok terus nanti proses-prosesnya gimana sampean mandiri proses-prosesnya itu bisa lebih murah biasanya belajar itu sekitar 5 juta tok. Selain itu untuk sending pasporan dan lain-lain sampean sendiri tetapi agak ribet sih menurutku. Nah aku sih lebih milih untuk yang pasrah bongkoan udah dibantuin LPK KB lah sending segala macam udah dibantuin seperti itu. Terus Mas Hartono dulu di LPK mana gitu. Nah aku dulu di LPK Bina Muda teman-teman di Wolo Purwodadi dan itu belum buka cabang juga. Padahal muridnya banyak. Waktu itu kalau nggak salah ya, seingatku itu 700-an muridnya dan yang lulus itu 500-an siswa yang lulus. Alhamdulillah termasuk aku lulus karena saat itu KKM juga nggak begitu banyak sih dan metode pembelajarannya juga enak. Terus lah teman-teman mau milih LPK yo dipilih di kotane sampean dewe juga boleh ndak apa-apa kalau mau agak jauh ya bisa ikut ke LPK yang dulu saya kesini dan di situ yo pakai uang terima kasih tentunya tapi like, misal tak sebutin di sini nggak enak ya teman-teman ya. Bisa tanya nih DM Instagram LPK aku minta uang terima kasih berapa waktu itu sih aku inget yo 11 juta koyok waktu itu kadung tak sebut gak apa-apa memang 11 juta kok. Dan itu masih dalam batas yang wajar sih. Karena batas wajar uang terima kasih menurutku 11 sampai 15 juta. Mungkin banyak juga teman-teman yang beranggapan nek misal uang terima kasih akeh banget ngono kuwi.
Aku dulu pun beranggapan begitu, tapi setelah aku udah berjalan sampai sini, ya aku mikir meneh, emang kan LPK butuh untuk biaya operasional, butuh juga untuk kemajuan LPK-nya. Bahkan pada saat prelim, aku pun menyampaikan itu karena pas prelim kan ada yang namanya apa ya, verifikasi data tuh, itu ditanyain uang terima kasih LPK minta berapa, habis berapa. Aku ya tak omongno apa adanya dan tak debat. Kalau misal emang BP2MI dulu BNP2 TKI. BNP2 TKI pengen kita ke Korea itu habis biaya dikit, LPK nggak mungut biaya banyak. Kenapa BNP2 TKI nggak bikin LPK? Aku tak gituin. Karena LPK juga minta duit segini juga untuk kemajuan LPK-nya, Pak aku. Ibaratnya siapa sih yang mau ngajar cuma-cuma terus cuma pakai biaya belajar tok sedangkan nunggu ujian juga lama, prosesin segala macam. Masa nggak pakai uang terima kasih saudara juga bukan aku ngono tak ngono. Dan waktu itu ya udah Mas ya udah. Ada banyak beberapa teman yang sampai dipaksa-paksa diminta apa ya disuruh minta uang terima kasih ke LPK, bahkan ada yang dibentak-bentak sampai nangis juga ada. Lah aku alhamdulillah enggak, aku tak jelasin karena aku juga cuma orang bodoh Pak, nggak ngerti ya ngono, ngertiku temanku ngasih tahu dek situ ya wes aku dek situ ngono. Dan untuk saat ini sih di LPK ku itu muridnya juga masih banyak teman-teman. Kemarin terakhir ada yang cerita itu di situ 800 murid lebih. Nanti kapan-kapan misal aku pulang ke Indonesia, insya Allah nanti tak room tourin ke LPK tempatku belajar dulu yo. Karena tanpa LPK itu pun tak rasa aku yo nggak mungkin nyampe sini karena udah memberikan jembatan untukku juga. Dan salah satunya dulu aku juga sempet pas tryout nginep di tempatnya guruku itu juga gratis tis ngono kuwi teman-teman, cuma aku belajar bareng sama teman-teman dulu, banyak kenangan di situ. Jadi intinya yang paling penting yo itu tok sih, nggak ada tips-tips lainnya juga nggak ada. Selebihnya itu kelulusan teman-teman itu yang paling penting, justru yang menentukan itu yo seberapa sungguh-sungguh, seberapa keras teman-teman itu belajar, seberapa keras keinginan teman-teman untuk lulus, itu tok. Karena sebagus apapun LPK, sebagus apapun metode pembelajaran, lah misal sampean nggak sungguh-sungguh, nggak fokus belajarnya, nggak rutin, nggak belajar secara keras, sampean susah untuk lulus. Karena apa? Saingannya sampean banyak, yang ke Korea ini banyak. Tahun ini aja 30.000 peserta dan yang lulus itu 10.000 kuotane. Jadi yang 20.000 ini kemana? 20.000 ya wes di kick off gitu. Ya wes guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih udah menonton sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika masih ada teman-teman yang mau tanya, kurang paham, boleh tulis di kolom komentar atau bisa DM di Instagram. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya. Pokoknya buat yang mau ke Korea, semangat, fokus tujuan teman-teman, tak doain mudah-mudahan dilancarkan sampai sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Subasito.